Kata Rasul, ajar kata itu, sholat 5 waktu berarti tidak umur 7 tahun. 10 tahun dari sholat, maka berikan hukuman dan tidak menyakitkan, dipukul dengan tidak membekas dan tidak menyakitkan. Tegas dalam urusan sholat misalnya. Artinya sebelum umur 7 tahun sudah rajin ditanyakan bersholat benar. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi dari Ustazah Oki, sebelum umur 7 tahun pun sebenarnya orang tua itu dianjurkan untuk terus memperkenalkan kepada anak ya tentang ibadah, salah satunya adalah sholat. Nah, kalau ngomongin soal sholat kawan, ini kebetulan ada sebuah screenshot ya, di mana subuh tadi ini ternyata Bang El udah bangun dan ternyata itu diperkenalkan sholat subuh oleh papanya. Masya Allah, ini benar-benar sangat kagum sekali dengan caranya Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Ini diposting di Instagram eksklusif Rizky Bilar sekitar jam 5 subuh atau jam setengah 5 subuh tadi kawan ya. Hanya saja saya perlu tunjukkan screenshotnya saja. Sebenarnya ini adalah sebuah video, tapi berhubung ini eksklusif saya tunjukkan screenshotnya nih. Ini salah satunya. Ada juga nih screenshot yang lain. Masya Allah, tuh rambutnya aja acak-acakan gitu ya. Baru bangun tidur, ini juga kawan. Dan terakhir, nah oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Dan juga akan saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki tentang betapa pentingnya seorang orang tua ini memperkenalkan ibadah kepada anak sejak usia dini kawan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempatnya informasi mengenai Leslar dan juga Bang Eli, idola kita semua. Dan alhamdulillah balik lagi di sini kawan. Selamat beraktivitas buat teman-teman yang lagi beraktivitas. Semoga saja teman-teman selalu sehat, lancar segala urusannya, pekerjaannya, rezekinya, dan juga semoga diberikan kebahagiaan ya. Amin ya robbal alamin. Yuk kita langsung aja bahas satu persatu cidukan kita. Sebelum kita bahas topik utama, ada sebuah informasi yang wajib saya tunjukin buat teman-teman semua. Informasi apakah itu? Yaitu dari nah ini kebetulan ada sebuah video kawan dari kafenya Leslar. Mungkin buat teman-teman yang sudah bersiap-siap untuk ke kafenya Leslar, atau mungkin weekend ini rencana mau ke sana, nah biar tambah ngiler gitu ya, ada sebuah video nih. Yuk kita simak ya videonya. Wow, ada Bu Siwi ya, ada para petinggi-petinggi penting tuh di sana kawan. Aduh, duh, mantep banget. Oh, waduh, ini dia makanan khas dari kafenya Leslar ya. Oke, ini juga alhamdulillah. Jadi yang datang bukan orang-orang biasa loh kawan. Orang-orang penting juga datang ke sana menikmati hidangan dari kafenya Leslar. Masya Allah. Ini ada sebuah doa menarik ini dari salah satu fans ya. Alhamdulillah berkah selalu untuk kafenya Leslar. Semoga usaha Leslar semakin maju, semakin terkenal di mana-mana, sehat dan sukses selalu. Leslar family, doa terbaik buat kalian. Semoga Allah jaga selalu rumah tangga kalian dengan baik, usaha yang semakin lancar. Amin ya robbal alamin. Ini banyak juga ya komentar yang lain. Selain itu juga ada sebuah video yang lain. Nah ini dia ketika Rizky Bilar berada di lokasi lapangan sepak bola ya, bersama dengan teman-temannya, ada Sky, dia siapa nih, ada Putra Siregar ya. Mereka adalah sahabat-sahabat terbaik Rizky Bilar dari dulu ya. Ketika Rizky Bilar masih awal menjadi seorang artis ya, ini bersama dengan Adi Sky juga kawan. Sebelum kenal dengan Lesti pun Rizky Bilar ini sudah bersama dengan Adi Sky, Putra Siregar juga. Mungkin sebagian juga teman-temannya ada di sana. Oke, ya deh kita langsung aja ya, kita bahas topik utama kita kawan, yaitu mengenai sebuah tausiah dari Ustazah Oki ya, mengenai betapa pentingnya orang tua memperkenalkan ibadah kepada anak sejak usia dini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan screenshot berikut ini. Nah, nih buat teman-teman nih, ini adalah screenshot di mana Bang El ini subuh udah bangun loh kawan. Masa kita yang udah dewasa kalah sama Bang El subuh-subuh masih molor ya, masih meluk guling, masih tarik selimut. Bang El subuh-subuh udah bangun, udah sholat subuh bersama papa, bersama bunda. Ini buktinya nih ya. Ini hanya kebetulan usai sholat subuh, jadi Bang El santai-santai dulu ya. Usai sholat subuh bersama dengan Rizky Bilar. Dan ini juga ada screenshot yang lain nih. Masya Allah, tuh buktinya tuh rambutnya masih acak-acakan ya. Ini diposting sekitar jam setengah 5 subuh tadi kawan. Dan ini juga banyak loh screenshotnya
yang wajib saya tunjukin buat teman-teman. Sekali lagi nggak bisa saya tunjukin videonya karena sebenarnya ini adalah video ya kawan. Berhubung ini adalah eksklusif, saya tunjukkan screenshotnya aja. Selain itu juga, nah ini terakhir ya screenshot buat teman-teman. Gemes banget ya, pinter banget ya. Anak seusia Bang El dibangunin waktu subuh, dia bangun, dia sholat subuh bersama papa, bersama bunda. Lalu habis sholat subuh dia gak tidur lagi loh kawan. Hebat loh. Biasanya kita kalau habis sholat subuh tidur lagi mumpung masih ada waktu ya. Apalagi biasanya ibu-ibu yang ibu rumah tangga ya, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Ada juga yang lanjut untuk melaksanakan pekerjaannya di rumah. Keren-keren Bang El, luar biasa Bang El. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semuanya yang dewasa ya. Bisa meniru Bang El subuh-subuh bangun bukan tidur. Dan kalau ngomongin soal ibadah untuk seorang anak ya, ini kebetulan ada sebuah tausiah dari Ustazah Oki yang wajib saya tunjukin buat teman-teman. Yuk kita simak bareng-bareng kawan. Ajarkan pendidikan agama sejak dini. Kata Rasul, ajar kepada anak itu sholat 5 waktu maka berarti tidak umur 7 tahun. 10 tahun bersalat, maka berikan hukuman dan tidak menyakitkan, dipukul dan tidak membekas dan tidak menyakitkan. Tegas dalam urusan sholat misalnya. Artinya sebelum umur 7 tahun sudah rajin ditanyakan udah sholat belum nak, udah sholat belum nak, udah sholat belum nak. Ibu ataupun ayah orang tua wajib memperhatikan ibadah anak-anaknya. Jangan nanti kalau kita sudah berusia lanjut, kemudian anak kita sudah besar, kita katakan, bagaimana ya caranya anakku susah sekali untuk sholat. Pertanyaannya dari kecil kemana saja ibu-ibu semua? Dari kecil itu seperti kawat, dia mudah dibentuk. Kenapa dari kecilnya tidak tegas dalam urusan sholat? Nah, jadi intinya mumpung masih kecil, ini kalau masih kecil seperti usia Bang El ya, nggak harus nunggu usia 7 tahun kawan, karena dalam kesepakatan ulama gitu ya dalam agama Islam itu sebenarnya untuk memperkenalkan agama seperti sholat ini pas waktunya yaitu ketika anak udah usia 7 tahun. Nah tapi sebenarnya alangkah jauh lebih baik sebelum 7 tahun pun kita sudah memperkenalkan banyak tentang agama kepada anak, mulai dari sholat ya, mulai dari ciptaan-ciptaan Allah atau mungkin bentuk ibadah yang lainnya kawan, terutama sholat. Jadi sebelum 7 tahun ya seperti yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan Lesti, memperkenalkan sholat kepada Bang El, dibangunin waktu subuh ya, biar nanti kalau udah mulai remaja dewasa dia itu nggak malas-malesan waktu subuh kawan. Karena kalau udah dewasa ya udah remaja males gak mau bangun waktu subuh itu biasanya akan menjadi sebuah karakter yang susah dihilangkan lagi. Nah mumpung masih kecil ya, masih usia dini, sebenarnya benar apa yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Oke lanjut ya yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Untuk kita ketika masih ada kesempatan untuk cucu-cucu kita ya, ataupun untuk anak kita, ataupun di kemudian hari tegas urusan sholat. Adapun kalau sudah terlanjur, kita lupa di masa kecil, kita masa muda kita nggak tegas urusan sholat, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan anak-anak kita orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat itu utama. Ya. Kalau dia bisa meninggalkan Allah, apalagi kita ini hambanya Allah, mudah dia tinggalkan juga. Wah, masuk akal juga sih. Kalau seorang anak meninggalkan Tuhannya, artinya meninggalkan sholat berarti kan sudah melupakan Tuhannya. Apalagi kita ya, meskipun kita orang tua yang seorang manusia, bisa jadi nanti ditinggalkan juga kawan. Makanya mumpung masih kecil harus diperkenalkan dengan ibadah-ibadah, memperkenalkan Allah dalam bentuk sholat, sedekah atau ibadah-ibadah lainnya. Apalagi dalam waktu dekat ini akan datang bulan Ramadan ya, nanti diperkenalkan juga. Meskipun si usia Bang El ya nggak diwajibkan untuk puasa ya, masih kecil banget, tapi nanti diajarin atau diperkenalkan ini loh puasa. Nah ya puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, atau mungkin seperti Bang El nanti diajarin mungkin beberapa menit aja disuruh puasa gitu ya, beberapa menit loh ya, kecuali kan nanti usianya udah mulai 7 tahun 8 tahun atau bahkan ada yang usianya sudah 5 6 7 tahun ya, itu sudah ada yang puasa loh kawan, setengah hari ya, atau bahkan full juga. Tapi itu tergantung ya, tergantung orang tuanya. Kalau soal puasa itu harus benar-benar cerdas untuk mengaturnya. Oke, yang paling penting adalah usia dini adalah usia yang paling pas untuk memperkenalkan Allah kepadanya, mulai dari sholat,
terutama sholat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar seperti membangunkan Bang El ketika subuh tadi itu luar biasa. Ini menjadi motivasi buat orang tua seluruh dunia. Semoga meniru mereka, Leslar ya. Dari dulu Leslar memang bukan hanya sekedar menjadi sosok artis, tapi dia juga menjadi sosok artis yang memberikan inspirasi, inspirasi tentang kehidupan ya, tentang pekerjaan, bahkan tentang mengurus anak pun. Dia itu suka memberikan sebuah inspirasi buat kita para penggemarnya. Luar biasa. Oke, kawan Lesti Lovers dan Leslar Lovers, itulah informasi yang ingin disampaikan buat teman-teman semua ya. Silakan Anda bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Bisa langsung bantu subscribe juga, klik tanda loncengnya. Nah, ini yang paling penting. Wajib klik tanda loncengnya, aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupload video-video baru. Apalagi dalam waktu dekat ini Bunda Lesti Kejora akan dilakukan proses sesar, proses persalinan ya, insya Allah tanggal 25 Januari kalau nggak ada halangan. Jadi nanti bakal ada update-update terus kawan di channel ini. Kalau kalian nggak klik tanda loncengnya, eman-eman rugi banget. Kalian nanti bakal ketinggalan infonya. Oke, sekarang ya saya tunggu diaktifkan tanda loncengnya dan klik tanda subscribe-nya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya.